Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widayati SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang metode pembelajaran proyek. Sebelumnya, perkenalkan, saya Duratul Jana sebagai moderator dan teman-teman saya Nur Abidatur Roma dengan NIM akhir 078 dan Novi Fauzia Rahmadina dengan NIM akhir 152. Pengertian metode proyek. Pengertian metode proyek adalah metode pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada anak melalui kegiatan yang berangkat dari masalah atau topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Yus 2011, metode proyek menghadapkan anak pada persoalan nyata sehingga anak aktif melakukan berbagai kegiatan untuk menyelesaikannya. Menurut Jomroh dan Zain 2014 menyatakan bahwa metode proyek merupakan cara pengajian pembelajaran yang dimulai dari suatu masalah dan diselesaikan secara menyeluruh sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Selanjutnya akan dipaparkan beberapa definisi metode proyek berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama, John Dewey. Menurut Mosley-Catton 2004, metode proyek merupakan salah satu pendekatan untuk memberikan pengalaman pembelajaran dengan menghadapkan anak pada masalah sehari-hari yang perlu dipecahkan secara kolaboratif. Metode proyek diambil dari pemikiran John Dewey mengenai konsep belajar melalui tindakan, di mana proses mendalami pembelajaran dilakukan melalui kegiatan tertentu yang sesuai dengan tujuannya, terutama untuk anak memahami bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan yang terdiri dari serangkaian perilaku untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Bentuk pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah model pengajaran yang dijalankan oleh guru melalui penyajian materi yang memungkinkan siswa untuk mengolah sendiri agar dapat memahami materi tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran berbasis proyek terdapat kerjasama antara guru dan siswa, sehingga fokus pembelajaran tidak hanya pada guru. Yang selanjutnya yaitu menurut William H. Kilpatrick. Kilpatrick menyatakan metode proyek di mana anak didorong untuk memilih, merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan pekerjaan mereka dalam kegiatan proyek yang dapat memunculkan upaya tujuan siswa. Metode proyek akan memudahkan pendidik dalam mengembangkan kognitif pada peserta didiknya yang dapat menambah pengetahuan tentang bentuk-bentuk geometri melalui pembelajaran yang tekanan pada pengalaman anak di kehidupan sehari-hari secara bertahap sesuai dengan tahapan metode proyek. Ia membagi proyek menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Proyek membuat sesuatu. Anak diajak melakukan kegiatan untuk menghasilkan suatu karya, misalnya membuat gambar, kerajinan, atau bangunan sederhana dari balok. Tujuannya melatih kreativitas dan keterampilan motorik anak. Yang kedua yaitu proyek memecahkan masalah. Anak diajak menghadapi masalah sederhana, lalu mencari solusi bersama atau sendiri. Misalnya bagaimana menyusun balok agar tidak jatuh. Nah, ini melatih kemampuan berpikir dan problem solving anak. Yang ketiga yaitu proyek menikmati atau mengamati suatu pengalaman. Anak diajak untuk mengamati atau merasakan langsung suatu kegiatan seperti melihat tanaman, tumbuhan, atau mengenali lingkungan sekitar. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan pengalaman belajar nyata pada anak.
Menurut Lilian Guest dan Sylvia Kurtz dalam buku Engaging Children's Minds, the project approach the Metode Project. Project Approach adalah suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan anak dalam studi atau investigasi mendalam terhadap suatu topik yang diminati yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Anak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi suatu topik secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan minatnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual bagi kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, keterlibatan anak dalam jangka waktu tertentu memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman yang lebih kuat dan tidak bersifat dangkal. Cass dan Church menjelaskan bahwa proyek bukan sekedar kegiatan membuat produk, tetapi merupakan proses investigasi sistematis di mana anak yang pertama mengajukan pertanyaan, yang kedua itu mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, yang keempat yaitu mendiskusikan temuan, yang keenam yaitu merepresentasikan hasil dalam bentuk gambar, model, atau presentasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan metode proyek. Tujuan metode proyek pada anak usia dini adalah untuk memberi kesempatan anak belajar melalui pengalaman langsung. Yang pertama yaitu dengan melatih anak berpikir kritis. Anak diajak untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpikir, bertanya, dan mencari tahu mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Ini membantu perkembangan kemampuan analisis anak sejak dini. Yang kedua yaitu memecahkan masalah sederhana. Melalui kegiatan proyek, anak dihadapkan pada masalah kecil, misalnya menyusun balok atau membuat karya. Anak belajar mencari solusinya sendiri, sehingga kemampuan problem solving anak itu berkembang. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan teman. Anak belajar berinteraksi, berbagi tugas, dan saling membantu saat mengerjakan proyek bersama. Ini penting untuk melatih kemampuan sosial dan kerja tim. Yang keempat yaitu rasa ingin tahu. Metode proyek mendorong anak untuk bertanya dan mengeksplorasi hal baru. Anak menjadi lebih aktif mencari informasi dan tertarik untuk belajar. Yang kelima yaitu membantu anak menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan aktif dalam proses belajar. Anak diberi kesempatan untuk mencoba sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan mengekspresikan ide. Hal ini membuat anak lebih mandiri, percaya diri, dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Di sini terdapat ciri-ciri metode proyek pada anak usia dini menurut Widasari 2016. Yang pertama yaitu dilaksanakan secara berkelompok. Metode proyek merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dalam kelompok kecil dengan satu topik atau tujuan yang sama. Dalam kegiatan ini, anak tidak belajar secara individual, tetapi melalui interaksi sosial yang aktif bersama teman sebaya. Melalui pembelajaran berkelompok, anak belajar untuk yang pertama itu kerjasama dalam menyelesaikan tugas, yang kedua yaitu berdiskusi dan bertukar ide, yang ketiga yaitu saling membantu ketika mengalami kesulitan, yang keempat yaitu mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap kelompok. Menurut Widasari 2016, kerja kelompok dalam metode proyek sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi anak sejak dini. Yang kedua yaitu anak terlibat aktif dalam seluruh proyek. Metode proyek menempatkan anak sebagai subjek utama dalam pembelajaran atau child learning, di mana anak terlibat secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan. Keterlibatan tersebut yang pertama yaitu meliputi keterlibatan dalam memiliki atau menentukan proyek. Yang kedua yaitu keterlibatan dalam menentukan alat dan bahan.
Yang ketiga yaitu keterlibatan dalam proses pengerjaan proyek. Yang keempat yaitu keterlibatan dalam penyelesaian dan mengevaluasi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pusat pembelajaran. Jadi menekankan bahwa keterlibatan aktif ini mampu untuk meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan, serta rasa memiliki terhadap hasil karya anak. Yang ketiga yaitu menghasilkan produk atau karya nyata. Salah satu ciri utama metode proyek adalah adanya hasil akhir berupa produk nyata yang dapat dilihat dan dinilai. Produk tersebut dapat berguna, yaitu karya seni, gambar, kolase, kerajinan. Yang kedua yaitu model atau bentuk sederhana. Yang ketiga itu hasil konstruksi dari berbagai bahan. Hasil melalui proses ini, anak didorong untuk yang pertama itu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua yaitu mengembangkan ide menjadi karya nyata. Yang ketiga itu memodifikasi dan mengeksplorasi bahan. Jadi menurut penelitian, kreativitas anak terlihat dari kemampuan mereka dalam menghasilkan karya secara mandiri, bukan sekedar meniru contoh dari gurunya saja. Yang keempat yaitu memberikan pengalaman belajar langsung, learning by doing. Metode proyek menekankan pada pembelajaran berbasis pengalaman langsung, di mana anak belajar melalui aktivitas nyata, bukan hanya melalui penjelasan. Dalam proses ini, anak yang pertama itu mencoba berbagai cara. Yang kedua itu bereksplorasi dengan alat dan bahan. Yang ketiga itu mengalami kesalahan sebagai bagian dari belajar. Yang keempat memperbaiki dan menyempurnakan hasil. Jadi pengalaman langsung ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami oleh anak. Jadi menyatakan bahwa pengalaman konkret ini sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas anak usia dini. Yang kelima itu melatih kerjasama dan sikap sosial. Metode proyek juga berperan penting dalam mengembangkan aspek sosial emosional anak. Melalui kegiatan kelompok, anak belajar untuk yang pertama itu bermusyawarah dan mengambil keputusan. Yang kedua itu menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga itu bersikap demokratif. Yang keempat yaitu bertanggung jawab terhadap tugas bersama. Jadi interaksi sosial yang terjadi selama proyek membantu anak untuk memahami aturan sosial dan membangun hubungan yang positif dengan teman. Jadi metode proyek ini tuh sangat efektif dalam menanamkan nilai sosial sejak dini. Yang keenam yaitu memberikan kebebasan, mengekspresikan ide dan kreativitas. Jadi metode proyek memberikan ruang yang luas bagi anak untuk mengekspresikan diri sesuai dengan minat dan imajinasinya. Jadi anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan gagasan secara bebas, mengembangkan imajinasi, menemukan cara kerja sendiri, menunjukkan kreativitas tanpa batas yang kaku. Jadi kebebasan itu sangat penting untuk merangsang perkembangan kreativitas anak. Menegaskan bahwa lingkungan belajar yang memberi kebebasan berekspresi akan membantu anak menjadi lebih inovatif dan percaya diri. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode proyek. Menurut Priyansa dan Ani, mengungkapkan tahapan dalam proses pembelajaran yang berlandaskan proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema proyek. Guru dapat menentukan tema proyek yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak, yang bersifat nyata dan mudah dipahami, serta menarik minat dan rasa tahu ingin anak. Yang kedua, menentukan konteks pembelajaran. Guru dapat menjelaskan tujuan kegiatan proyek kepada anak dengan bahasa sederhana, menghubungkan tema proyek dengan pengalaman nyata anak. Hal ini menentukan kemampuan yang ingin dikembangkan seperti perkembangan kognitif, sosial, bahasa, motorik, dan kreativitas. Yang ketiga, merencanakan kegiatan-kegiatan. Guru bersama anak menyusun rencana kegiatan proyek yang meliputi jenis kegiatan yang akan dilakukan, alat dan bahan yang dibutuhkan, cara kerja dan tahapan kegiatan, serta pembagian tugas, mau individu ataupun kelompok kecil. Yang keempat, melaksanakan kegiatan proyek. Pada tahap ini merupakan inti dari pembelajaran proyek. Anak-anak melaksanakan kegiatan sesuai rencana
yang telah ditentukan, melakukan eksplorasi, percobaan, dan pengamatan. Anak juga didorong untuk bekerja baik secara individu maupun kelompok. Yang kelima, pelaksanaan aktivitas untuk menyelesaikan proyek. Anak-anak diajak untuk menyelesaikan hasil karya atau produk proyek, kemudian menggunakan hasil proyek dalam kegiatan penutup, misalnya untuk bermain peran, pameran karya, atau presentasi sederhana. Yang selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran matematika PAUD menurut Van Hille. Yang pertama yaitu mengenalkan konsep secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Guru mengajar sesuai tahapan berpikir anak menurut Van Hille dan mengenal bentuk secara visual sampai memahami cirinya. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung. Anak belajar melalui bermain dan mencoba sendiri, seperti menyusun balok dan puzzle. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa sederhana. Guru menjelaskan dengan kata-kata yang mudah dipahami sesuai anak usia dini. Yang keempat yaitu memberi contoh konkret. Guru menunjukkan benda nyata sebelum mengenalkan simbol atau gambar kepada anak. Yang kelima yaitu mendorong anak untuk bertanya dan mencoba. Guru memberi kesempatan kepada anak untuk aktif bertanya dan bereksplorasi agar anak berkembang dan dapat berpikir kritis. Yang keenam yaitu memberi penguatan kepada anak. Guru dapat memberi penguatan kepada anak seperti pujian verbal, contohnya, hebat ya, kamu bisa menyusun bentuknya dengan benar. Terus, ekspresi positif, senyum, tepuk tangan, atau anggukan dari guru. Guru juga dapat memberi penguatan berupa reward sederhana seperti stiker atau bintang. Guru juga dapat memberi penguatan dengan memotivasi seperti ayo mencoba lagi, kamu pasti bisa. Dan guru memberi kesempatan anak untuk tampil, misalnya anak diminta menunjukkan hasil karyanya. Berikut beberapa aspek perkembangan yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran metode proyek. Yang pertama, perkembangan kognitif. Metode proyek dapat meningkatkan kemampuan dalam berpikir, eksplorasi, serta pemecahan masalah melalui aktivitas penelitian dan pengalaman sehari-hari yang nyata. Kedua, sosial emosional. Melatih kerjasama, tanggung jawab, kemandirian, pengendalian emosi, dan sikap saling menghargai dalam aktivitas kelompok. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Metode proyek dapat memperkuat kemampuan komunikasi melalui diskusi, tanya jawab, dan penyampaian gagasan selama proses proyek. Yang keempat, perkembangan motorik. Metode proyek ini dapat mengasah keterampilan motorik halus dan kasar dengan memanfaatkan alat dan bahan nyata dalam kegiatan proyek. Yang kelima, kreativitas dan seni. Metode proyek ini memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan ide, berimajinasi, dan menciptakan karya secara mandiri dan berarti. Selanjutnya ada contoh penerapan metode pembelajaran proyek. Kelompok kami ini memberikan contoh proyek berupa berkebun bersama dengan tema lingkungan yang mengambil subtemanya tanaman untuk usia 5-6 tahun.
bentuknya kelompok kecil. Kemudian langkah-langkah penerapannya yaitu 1. Menentukan proyek. Nah, guru mengajak anak berbincang mengenai flora yang terdapat di sekitar area sekolah serta apa itu kegunaannya. Lalu anak-anak memilih untuk melakukan proyek menanam sayur atau bunga-bunga. Yang kedua, perencanaan kegiatan. Guru dan anak-anak menetapkan aktivitas yang akan dilakukan, serta menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti pot, tanah, bibit. Ingin menanam sayuran, berarti menyiapkan bibit sayuran, atau bunga berarti menyiapkan bibit bunga. Lalu ada air. Kemudian anak-anak dibagi ke dalam kelompok kecil. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Anak-anak mulai menanam bibit, melakukan penyiraman dan mengamati perkembangan tanaman setiap harinya dengan pendampingan dari guru. Yang keempat, hasil atau puncak proyek. Anak-anak menunjukkan tanaman yang telah tumbuh serta membagikan pengalaman mereka selama menanam sayuran atau bunga di depan teman-teman. Yang kelima, guru mengundang anak-anak untuk berbagi tentang perasaan dan pengalaman yang didapat selama proyek, sekaligus menilai proses kerja dan hasil yang telah dicapai. Di sini juga terdapat kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, termotivasi oleh pembelajaran melalui berbagai proses yang mendorong anak untuk berpikir lebih kreatif. Yang kedua itu untuk meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. Sebuah studi tentang perkembangan kreativitas menekankan perlunya pemahaman anak untuk mengatasi tantangan pemecahan masalah. Banyak sumber menggambarkan lingkungan belajar berbasis proyek yang membuat anak lebih aktif dan sukses. Yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi sosial. Untuk kekurangannya dari pembelajaran berbasis proyek adalah yang pertama itu setiap tema pembelajaran memiliki masalahnya sendiri yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh metode proyek. Yang kedua itu memiliki proyek yang tepat itu sulit. Yang ketiga yaitu mempersiapkan suatu tugas bukanlah tugasnya mudah. Yang keempat yaitu sulitnya mencari sumber referensi yang cocok. Boys, tell us how you're going to improve your ramp. We have 2 sides actually. Well, that was your first ramp. And this is my second ramp. Okay. Second ramp is a little better. For kids, they can understand this slow, but for grown-ups, they can understand this slow. I'll stop filming this. Look what I have. It's the card of building for my team. Be over there with them. Okay. Just like this, up and down, down the down ramp. It actually gives Like me what? the door. A door. Wait, that's super long. Okay. So Can you help us find some glass so we can make glass windows? glass windows. And some stained glass so we can make stained glass or plain glass. How can we test it? With a big ramp in the middle. How will we know though which car wins? Because as we take a video and see which one goes faster. That's a great idea. What will happen if you have a heavier car? It will go slower. You think it goes slower? Yeah, because it's bigger. Bigger goes slower? You say bigger goes faster. How will we know? What do we need to do to the cars to know which one's heavier? Look, weigh 'em.
display them. So what will we need for that? Our hands. We can use our hands or we can use a scale. We have a scale over there. And we can make this tallest twin that goes up to the ceiling. And then the car lays down. And maybe it accidentally makes a hole in the wall because it would so high. It might go all the way up to outer space. Maybe, like a rocket. Let's see. I think. Oh. Is the green one? We know is that one. Which one is? What about no? That one's heavier. That one. That one. No, I think yours high. No. That one. Which color is that one? Purple. How do you know it's heavier? Because the scale. What's happening to the scale on the purple one? It's going down. It's going lower than this side. So is this one lighter? Yes. And that one is Heavier. heavier. That one's heavier. That one's tight. No, this Oh, that one is heavier. Okay, this I want to try this. boys and girls, catch your bubbles, please. Oh, that one is really crisscross. Spoons in your bowls. Rock on. Okay. So we know that this one is the heaviest. Kesimpulannya yaitu metode proyek merupakan metode pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar langsung kepada anak melalui masalah atau topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam metode ini, anak terlibat aktif sejak merencanakan, melaksanakan, hingga menghasilkan karya atau produk secara berkelompok atau mandiri. Metode proyek membantu anak melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah sederhana, bekerja sama, serta menumbuhkan rasa ingin tahu. Selain itu, metode ini juga mengembangkan aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik, dan kreativitas anak. Guru berperan sebagai pendamping dan pengamat yang membimbing serta kegiatan berjalan dengan aman dan tujuan pembelajaran tercapai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.